Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar yaitu menghitung nilai dari suatu akar. Di sini saya sudah siapkan 10 soal nih. Nah, akan kita selesaikan dari soal nomor pertama terlebih dahulu. Untuk soal nomor 1 ada akar 4. Nah, nilai dari akar 4 ini berapa? Kita tahu bahwa akar 4 itu 2 ya. 2 didapat dari mana? Yaitu apabila ada akar di sini. Akar 4 itu artinya kan 4 itu didapat dari 2 dikali 2. Ya. Karena di sini pada akar tidak ada angkanya, maka ini namanya basis 2. Nah, artinya di sini 2. Tapi biasanya pada akar di sini tidak ada angkanya apabila angkanya 2. Nah, basisnya 2 ya. Karena di sini 2, maka yang ada di dalam akar yang memiliki angka kembar maka bisa keluar. Kembarnya ada berapa? Yaitu ada 2 angka. 1, 2. Ini angka 2 kan ada kembar, ada 2 ya. Maka 2 bisa keluar menjadi 2. Maka akar 4 sama dengan 2. Begitu. Sekarang untuk akar 16 yaitu bisa kita peroleh dari akar 4 dikali 4 ya enggak? Karena akar 4 dikali 4 itu yang kembar ada berapa? Ada 2, yaitu 4 sama 4, 4 nya ada 2, maka 4 itu bisa keluar menjadi berapa? Yaitu 4. Maka akar dari 16 yaitu 4. Soal nomor 3, ada akar 4 ditambah akar 16. Oh, kita tahu bahwa akar 4 yaitu berapa tadi? 2, maka tinggal kita tulis 2. Ditambah dengan berapa? Yaitu ini akar 16. Akar 16 tadi berapa? Yaitu 4. Maka tinggal kita tulis 2 ditambah 4 sama dengan 6. Gitu. Mudah kan ya? Selanjutnya nomor 4. Di sini ada akar, di dalam akar ada bilangan 1/8. Maka bisa kita tulis menjadi akar 1 dibagi 8 itu faktornya yaitu 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Oke. 1 di sini kan sebagai pembilang, ini saya tulis dulu akarnya. Akar pangkat 2 ya, di sini 2. 1 kan di atas ini atau pembilangnya bisa saya tulis menjadi kelihatan kurang fokus ya. Enggak ini. Kelihatan wis ya. Ini pembilangnya kan 1, maka bisa saya tulis menjadi kan 1 dikali 1. Ya. Dibagi 2 kali 2 dikali 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 kan 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Maka sama dengan 1 bisa keluar. Ya. 1 bisa keluar, 1 per ini kan yang kembar berapa? 1 2. Nah, karena 2 ini kembarnya ada 2 ini, maka ini bisa keluar. Kita tulis 2. Karena di sini kan 1 dikali 1 yaitu bisa kita tulis menjadi ini kan bisa keluar ya satunya menjadi ini. Tapi di sini bukan kosong nanti. Di sini nanti ada 1. Ini kurang 1. Kan 1 dikali 1 dikali 1 tetap ya 1. Maka bisa kita tulis menjadi 1/2. Gitu. Setengah akar 1/2 atau setengah akar setengah. Gitu. Lanjut sekarang untuk soal nomor 5. Apabila ada akar 6 dikali dengan akar 3, maka tinggal kita apakan? Sesuai sifat, misal ada akar A dikali dengan akar B. Maka menjadi akar A dikali B. Nah, ini. Gitu. Maka ini bisa kita tulis menjadi akar 6 dikali 3.
yaitu berapa? Sama dengan akar 18. Akar 18 kan belum sederhana tuh. Kita cari nilainya, kira-kira berapa? Nah, akar 18 bisa kita tulis menjadi akar 18 kan bisa kita faktorkan gini. 18 itu kalau dibagi 2 yaitu 9. Lalu bagi 2 kan tidak bisa, maka dibagi 3 hasilnya yaitu 3. Maka bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3 dikali 3. Ini titik artinya dikali ya. Yang kembar, ada yang kembar, 2 ada yang kembar, enggak ya. 3 ada yang kembar, oh ada ini dan itu. Karena di sini akarnya enggak ada angkanya, maka artinya 2. Maka yang memiliki angka kembar 2 kita bisa keluarkan. Ini ya yang kembar ya. 3 ini bisa keluar menjadi 3 akar 2. Nah, ini bisa keluar, maka sisa 2. Tuh, lanjut untuk akar 125. Akar 125 faktornya berapa? Saya tulis di bawah. 125 dibagi 2 kan tidak bisa. Dibagi 3 nggak bisa, langsung kita bagi 5. 12 bagi 125 bagi 5. Ini kan 12 bagi 5 yaitu 2, sisa 2, maka 25 bagi 5 5 ya, 25 dibagi 5 yaitu 5, maka ada 5 dikali 5 dikali dengan 5. Nah, tinggal ditulis di sini akar 5 dikali 5 dikali 5 ditambah akar 20 bisa kita peroleh dari 20. Kalau dibagi 2 hasilnya 10. 10 bagi 2 yaitu 5. Maka 2 dikali 2 kali 5. 2 dikali 2 dikali 5. Itu. Ini kita keluarkan dulu. Yang kembar yang mana? Ini ya. Nah, kita cari 2 angka yang kembar. 5 sama 5 ini kan kembar. Maka 5 bisa keluar menjadi 5. Ini kan 5 akar 5. Ditambah yang boleh keluar yang mana? Oh, yang 2 ini. Maka menjadi 2 akar 5. Kalau udah ketemu seperti ini, 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 menjadi 7 akar 5. Gitu. Karena pada di dalam akar ini sama, boleh kita jumlahkan menjadi seperti 5 apel, ini apelnya ditambah 2 apel. 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 menjadi 7 akar 5. Gitu. Nah, sekarang ada akar pangkat 3 di sini. Akar pangkat 3 dari 8. Kita tahu bahwa 8 diperoleh dari 2 dikali 2 dikali 2. Nah, untuk mengeluarkan yang ada di dalam akar ini, maka yang memiliki nilai kembar 3, sebab di sini akarnya pangkat 3, bisa dikeluarkan. Nah, di sini kan 2 memiliki angka kembar ya, ada 3. 1, 2, 3, maka bisa keluar menjadi di sini 2. Maka akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Nah, begitu. Lanjut nomor 8. Akar pangkat 5 dibagi akar pangkat 5. Akar 5 dibagi akar 3 dikuadratkan menjadi, bisa kita tulis menjadi akar 5 dikuadratkan dibagi akar 3 dikuadratkan. Sama dengan, ada azan, saya pause dulu ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada akar 5 dikuadratkan dibagi dengan akar 3 dikuadratkan. Nah, kita tahu bahwa akar 5 kalau dikuadratkan bisa kita tulis menjadi akar 5 kali akar 5. Ya, dibagi akar 3 dikali akar 3.
Sebenarnya akar 5 kalau dikuadratkan pasti hasilnya langsung 5. Nih buktinya. Nah, akar 5 dikali akar 5 kan hasilnya akar 25. Ya, ini sebenarnya akar 25. Akar 25 bisa kita tulis yaitu 5. Nah, seperti ini, akar 3 dikali akar 3 hasilnya akar 9. Akar 9 berapa? Yaitu 3. Maka hasilnya 5/3. Tuh. Lanjut di sini. Akar pangkat 3 dari 16 ditambah 3 akar 3. Hasilnya berapa kira-kira? Nah, akar pangkat 3 dari 16 itu bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Bentar. Nah, 16 kita cari faktornya. Kalau dibagi 2, maka hasilnya 8. Kalau dibagi 2 lagi, hasilnya 4. Kalau dibagi 2, hasilnya 2. Maka nanti ini faktor dari 16 yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Saya tulis ya. 2 dikali 2 dikali 2 kali 2 ditambah dengan 3 akar 3. Tuh. Sama dengan, nah ini kan memiliki angka kembar sebanyak 3, kembar 3 ini toh ya, maka yang boleh keluar ini 2 nanti ini, maka akan diperoleh 2 akar pangkat 3 dari 2 ditambah 3 akar 3. Kalian perhatikan di sini yang ada di dalam akar berbeda ya. Nih, di sini di dalam akar 2, di sini di dalam akarnya 3, beda. Apalagi basisnya beda juga. Di sini basis 2, sebab ini di sini tidak ditulis, itu artinya basis 2. Sedangkan di sini basis 3. Maka apakah bisa dioperasikan? Ya sudah, tidak bisa. Bentuknya ya seperti ini aja. Ini enggak ditulisnya enggak, tidak apa-apa. Bisa ditulis seperti ini. 2 akar pangkat 3 dari 2 ditambah 3 akar 3. Gitu. Hasilnya seperti ini saja. Lanjut untuk soal nomor 10. Di sini ada akar pangkat 3 dari 27. Nah, kita cari faktornya, faktor 27. 27 dibagi 2 tidak bisa ya. Kita bagi 3 berapa? 9. Kalau 9 bagi 3 yaitu 3. Nah, maka di sini bisa kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 3 dikali 3 dikali 3 dibagi dengan akar pangkat 3. 81 itu berapa? 81 dibagi 3 berapa? 8 bagi 3 itu 2. 2. Sisa berapa? Sisa 2, maka 21 dibagi 3 yaitu 7. 27 dibagi 3 berapa? 9. Oh ini ya persis ya. 9 dibagi 3 yaitu 3. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 3-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan, ini kan angka 3 pada pembilang memiliki angka 3 ada 3 ya, 1, 2, 3. Karena di sini basisnya 3, maka 3 bisa keluar. 3 dibagi dengan, di sini ada angka 3 sebanyak 4, sedangkan kita butuh 3 agar angka 3 ini keluar. Maka 1, 2, 3. Nah, ini boleh keluar menjadi 3. Yang tidak boleh keluar yang ini ya, maka menjadi akar 3. Di sini pangkat 3. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mudah ya untuk menyelesaikan soal akar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.